Loh, Neta, kok belum pulang, Nak? Udah jam segini. Iya Pak, lagi nunggu teman dulu dari toilet. Nanti bentar lagi pulang kok. Baik, kalau begitu pulangnya jangan terlalu malam ya. Nanti ibumu nyariin loh. Iya Pak, siap. Baiklah, kalau gitu Bapak duluan ya. Iya Pak, siap. Woi, ngelamun terus. Namun dari mana sih orang dari tadi aku nungguin kamu? Ya udah, maaf ya. Jadi sekarang kamu mau langsung pulang atau lanjut belajar dulu di sekitar sekolah? Sebenarnya aku mau belajar dulu deh, tapi nggak tahu gimana ya ibu. Kalau saran dari aku sih, mending kamu quality time aja dulu sama ibu. Tapi Ren, aku tuh bingung. Makin hari ya, sifat ibu tuh makin gak jelas gitu deh. Aku pusing jadinya. Ya, kamu juga harus ngertiin ibu lah. Karena posisinya ibu udah bertahan sampai ini juga. Karena ada kamu. Iya sih, paham. Pulang aja yuk, daripada nanti kamu dimarahin lagi sama ibu. Ya deh, yuk. Imagining the empty gazons of hazy avenue. Bu, bayar utang, Bu. Kita udah nunggu selama 2 minggu. Dan Ibu belum bayar-bayar, Bu. Nanti ya Pak, saya lunasin. Kita udah sabar banget, Bu. Iya, nanti secepatnya ya, saya Bu. Siap. Kalau minggu depan belum Ibu bayar, kita balik lagi. Nanti saya lunasin ya Pak. Udah. Siapa, Bu? Udah, langsung masuk kamar aja. Bu, tadi ada 2 orang datang ke sini. Itu debt collector lagi ya? Udahlah, nggak usah banyak tanya. Itu mereka kenapa sih bolak-balik terus, Bu? Emang utang Bapak makin banyak? Sekarang utang Bapak berapa? Bu, Apalagi? Anet butuh uang juga, Bu. Buat apa uangnya? Tadi tuh Anet ngobrol sama wali kelas. Katanya kalau misalnya mau ikut ujian akhir harus lunasin dulu SPP 4 bulan. Kalau misalnya nggak lunas ya gimana mau ikut ujian? Utang bapak kamu aja, ibu nggak bisa bayar. Apalagi SPP kamu. Anet cuma mau ujian, lulus, habis itu udah. Anet juga kan bisa bantuin ibu buat kerja. Minta-minta mulu dari kemarin. Minta-minta? Minta-minta apanya sih, Bu? Kapan sih Anet minta-minta ke ibu? Dari kemarin aja kebutuhan Anet sendiri yang penuhin. Anet gak pernah minta ke ibu. Dan ini buat sekolah. Kapan? Ibu bisa menuhinnya kapan? Berani kamu kayak gitu ke orang tua? Kamu kalau butuh uang, cari sendiri. Cerita sama siapa lagi sih? Aduh, Rendra, please bisa angkat, please, Rendra. Angkat, please. Halo, Net. Halo Ren, sorry ganggu nggak ya? Enggak kok, aku lagi free. Kamu kenapa sih? Kok suaranya kayak beda gitu? Aku habis berantem sama ibu. Berantem? Kayak gimana? Iya gitu, pokoknya benar-benar bentak-bentakan aja. Net, kamu tahu kan? Ibu kamu lagi banyak pikiran. Mungkin dia sebenarnya nggak mau marahin kamu. Dia cuma lagi capek aja. Ya aku ngerti kalau ibu capek, tapi kan kamu juga tahu Ren, aku juga capek. Kayak maksudnya, aku tadi cuma minta uang buat SPP karena emang harus ujian akhir. Terus ibu tiba-tiba ngebentak aku. Ya aku tahu sih tadi emang nggak tahu ada debt collector kali datang ke rumah. Sekarang kamu mau cerita kan? Boleh aku dengerin ya. Iya sih paham capek. Tapi ngerti gak sih? Aku tuh kayak bapak pergi ninggalin. Terus ibu sekarang sibuk sama utang, marah-marah. Aku takut sendirian lagi. Kamu nggak usah takut sendirian lagi, Net. Ada aku di sini. Aku janji bakal di samping kamu terus. Kau benar kan gak akan ninggalin aku? Iya, aku janji.
Udah ya, nggak usah dipikirin sama Nathan. Sekarang mending kamu istirahat aja, soalnya kan besok sekolah. Makasih ya Ren, cuma kamu yang bisa ngertiin aku. Dadah. Gimana berangkat ya, Bu? Apa itu? Ibu sakit? Enggak, buat tidur aja. Ya udah. Udah ya, Bu. Nggak usah bikin masalah ya di sekolah. Pagi, Net. Pagi, Ren. Tumben pagi-pagi udah di sekolah. Ya nih, aku berangkat awal hari ini. Lagian juga di rumah sepi. Mau ngapain lagi? Kamu masih kepikiran yang tadi malam? Ibu tadi nangis. Terus habis itu minum obat penenang. Aku nggak ngerti sih itu obat apaan. Obat penenang ya? Emang mama kamu udah sempat ke rumah sakit? Nggak ngerti deh. Aku mana ngerti obat-obatan kayak gitu. Cuma ya ibu ngomongnya itu biar bisa bikin tidur aja. Kamu khawatir ya? Kayak nanya. Iyalah khawatir. Orang di rumah aku cuma punya dia. Makin hari tuh tingkah ibu makin gak jelas, sumpah. Tiba-tiba nangis, bengong, marah. Giliran aku peduli aja dimarahin. Ya sebenarnya mama kamu tuh gak pengen ikut kamu terjun ke masalah yang ada di hidup dia. Itu doang sebenarnya. Paham, Ren. Tapi gini ya, aku kalau gini terus ya aku juga capek lah. Aku mau ngapain coba? Beres PP aja nggak bisa. Ya kamu coba ajuin aja keringanan ke kepala sekolah. Atau gak kamu ikut beasiswa? Malu ah ngajuinnya. Kelihatan keluarga susah dong nanti. Lebih malu ke sekolah gak sih daripada gak bisa bayar SPP? Udah bel ya? Ya, masuk yuk. Ya udah. Bu. Bu. Ibu. Ibu. Bu. Ibu. 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 Maris. Ibu bangun, Ibu. 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 Om. Om, Ibu, Om. Om. Ibu. Om, Ibu. Ibu. Ibu bangun. Ibu. Om cepet, Om. Om. Ibu. 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 Ibu bangun, Ibu. 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 Ibu maafin Anet, Ibu. 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 Ibu kenapa, Net? Nggak tahu. Om tadi aku udah mau tidur, Ibu udah kayak gini. Net, tenang, Net. Net, tenang. Net, kamu tenang. Om bakal panggilin ambulan. Oke? Kamu tenang. Ibu. 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 Sumpah gak nyangka banget ya Rata pulang secepat itu. Kalau kemarin masih baik-baik aja. Iya, kelihatannya masih baik-baik aja, makanya kenapa. Masih cerita sama kita tentang Anet. Kayak biasa aja gitu. Sumpah kasihan banget ya Anet. Anet. Anet, kamu tuh berduka cita ya. Kita gak nyangka banget ibu bisa pulang secepat ini. Semua yang sabar ya. Semoga ibu kamu tenang di sana ya, Net. Ini kartu nama saya ya, Net. Kalau butuh apa-apa bisa hubungin kami kapan aja.
Haris nitip Anetnya ya. Kamu jangan lupa jaga kesehatan, makannya juga. Ya udah kalau gitu kami pulang dulu ya. Duluan ya, Net. Makasih Tante. Kasih kan dong sini. Net, makanannya udah selesai. Orang-orang juga udah pada pulang. Kamu udah mau makan, Net? Belum lapar, Om. Net, kamu tuh harus banyak makan, Net. Kalau kamu nggak banyak makan, nanti kamu cepet sakit. Oh ya, Net, ada yang pengen Om omongin juga ke kamu. Mulai sekarang, ini jadi tempat tinggal kamu, Net. Rumah ini udah jadi rumah kamu yang baru. Terus kalau aku Untuk sekolah, Net, itu juga udah Om lunasin SPP-nya. Jadi kamu gak usah khawatir apa-apa lagi, Net. tunggakan SPP yang kemarin, Om. Iya, Net. Buka itu banyak banget ya? Ya, itu hitung-hitung buat ngebantu kamu sama ibu kamu juga. Nggak tahu mau apa lagi, Om. Makasih banyak ya, Om. Nggak usah makasih, Net. Itu emang udah jadi tugas Om juga. Sama dulu, Om ingat juga pernah janji ke ibu kamu kalau Om bakal ngejagain kamu. Oh ya, Net. Sekarang kamar kamu ada di lantai 2 ya. Kasurnya juga udah Om rapiin. Jadi kayaknya kamu sekarang istirahat dulu aja deh. Makasih, Om. Aneh tuh tiba-tiba kepikiran deh, Om. Menurut Om, kenapa ya ibu minum obat sebanyak itu? Untuk itu, Om juga kurang tahu, Net. Mungkin gara-gara ibu kamu saking capeknya, jadi dia lupa dosis obatnya. Aja, Om. Aneh ke kamar dulu. Siap, Net. Udah, Om. Ada yang ketinggalan. Aman deh kayaknya. Net, ini Om udah pesan makanan buat kamu. Makan ya. Gue gak makan, Om. Aku makan gue aja. Net, kamu dari kemarin belum makan apa-apa. Makan, Di. Tapi, Om. Kamu udah gak perlu khawatir lagi, Net. Udah Om urus semuanya. Udah deh. Nah, makan, Om. Masih. Izinkan hamba menutur sebuah cerita yang Lagi ngapain, Net? Ini Om, aku tuh kan lagi ngerjain tugas. Cuma kayak, ini gimana ya? Karena aku tuh dari tadi udah muter-muter, cuma kayak gak dapet-dapet gitu jawabannya. Bentar, Om lihat dulu. Oh, ini kamu salah. Kamu harusnya jangan buru-buru masukin rumus ini. Harusnya nyari yang ini dulu. Nah, baru kamu masukin yang tadi. Tuh, paham nggak? Oh, berarti aku tuh nyari dulu rumus yang ini. Kalau Ya. misalnya udah dapat, baru aku kesiniin. Ya, gitu. Oh, oke, paham. Ada mau dibantu lagi? Udah deh Om, kayaknya cukup. Ya udah, kalau udah selesai, nanti ke bawah ya. Ada makanan. Ya Om, makasih ya Om. Om duluan ya. Ya Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Net tuh beda balik. Iya, tadi di sekolah gurunya ada rapat, makanya anak-anaknya udah pulang duluan deh. Oh, ya udah, Om bikinin teh buat kamu dulu ya. Ah, nggak usah Om, itu juga masih kerja kan? Gak apa-apa, ini udah beres. Kamu ganti baju dulu, Gi. Nanti istirahat dulu. Ya udah deh. Makasih ya Om. Net, diminum dulu tehnya. Om udah siapin buat kamu.
Buat apa ini? Kasih ya, Om. Oh ya Net, sekolah hari ini gimana? Gitu-gitu aja sih. Saya banyak tugas tapi tinggal MTK deh kalau nggak salah yang belum beres. Emang matematika sekarang material lagi apa? Trigonometri, Om. Sumpah itu pusing banget. Aku nggak ngerti-ngerti deh. Om dulu juga susah sih belajarnya. Tapi aku masih inget-inget dikit lah. Mau belajar lagi nggak sama Om nanti? Ya paling nanti aku tanya beberapa soal deh ke Om. Net, Om lihat kamu udah mulai senyum. Om seneng deh lihat kamu kayak gini. Ya tapi gini-gini juga aku masih sering ingat ibu tau, Om. Ya wajar. Namanya juga kamu masih sayang banget sama ibu kamu. Tapi yang Om titip, kamu juga harus sayang sama diri kamu sendiri. Ibu kamu juga pasti nggak mau lihat kamu kayak gini terus. Iya, Om. Dah, diminum tehnya, nanti dingin. Aja, Om. Net, bangun Net, Net, bangun Net, bangun Net, Bangun, Net. Net, Bangun, Net. Anet. Bangun, Net. Net, Net, Net. Kamu dengar Om nggak? Dengar kok. Kamu kenapa? Kayak pucat gitu? Apa? Tidur aja kayaknya. Beneran cuma kurang tidur doang? Aku ada mimpi aneh kemarin cuma. Udah. Mau cerita nggak ke Om? Wah, nggak usah. Om. Gak penting juga kok. Ya udah, kalau kamu mau cerita, bisa ngomong ke Om ya. Sekarang makan dulu, Gi. Nanti telat. Net, Net, Om Haris, Om Haris, dia yang lakuin Net, dia yang ngelakuin Net, dia yang ganti obat ibu. Kamu harus percaya, ibu nggak bohong. Ibu! Haris bunuh ibu. Hah? Bener. Mimpi. Haris. Ibu. Nggak ada yang Halo Net, Ren. udah dari tadi ya? Aku baru datang. Baru datang dari mana? Makanan udah habis, minum saya seperempat. Gak usah malah lapar aja ini mah. Kamu lemes banget Net, kayak orang kurang istirahat. Gak tahu sih ini kehitungnya kurang istirahat atau gimana. Tapi yang jelas emang mimpi aku belakangan itu aneh, Ren. Aku jadi nggak nyenyak deh tidurnya. Ya mungkin itu efek kamu baru ditinggal sama ibu kamu Net, jadi kamu banyak pikiran. Iya sih, ngerti. Belakangan itu ya, ibu tuh nyamperin aku tuh beda. Kan biasanya ibu cuma ya diem atau apalah gitu. Tapi sekarang tuh ibu nyamper kayak ngasih suatu petunjuk gitu deh. Petunjuk kayak gimana Net?
Aku nggak tahu sih kamu bakal percaya atau enggak kalau aku ngomong gini. Tapi yang jelas di mimpi ibu bilang Om Haris tuh ada sangkut pautnya sama kematian ibu. Jadi kamu curiga nih sama Om Haris? Aku bukannya mau curiga sama Om Haris, tapi gini loh Ren, gak masuk akal aja gitu loh. Nih ya, mulai dari pemakaman ibu, so habis itu biaya hidup aku, sekolah, rumah. Sekarang aku kan sama dia serumah. Kayak, kok tiba-tiba banget sih baiknya, mana dia ngurus ini itunya sendiri lagi. Aku gak tahu apa-apa loh. Om, menurut aku nih ya, Om Haris itu kasihan sama kamu, Net. Ibu kamu baru meninggal, ayah kamu pergi gak tau kemana, terus sekarang kamu udah gak punya siapa-siapa. Ya, aku paham. Cuma kamu ingat kan kalau aku dititipin sama ibu buat jangan terlalu percaya sama Om Haris. Ya, kalau misalnya posisinya Om Haris yang benar pelakunya, kamu kayak gimana, Net? Gitu sih, sebenarnya aku nggak tahu. Aku juga nggak ada rencana apa-apa. Tapi gini, aku cuma mau tenang. Aku nggak mau dihantuin terus sama ibu kayak gini. Kayak aku bingung, ibu sebenarnya maunya apa sih dari aku? Ya, mungkin ibu kamu cuma pengen tenang, Net. Terus aku harus apa kalau gini, Ren? Coba kamu cari tahu dulu deh. Jadi kau percaya sama aku kan, Ren? Aku percaya kok, Net, sama kamu. Dan aku juga bakal ada selalu buat kamu, Net. Gak pesen makan? Kenyang aku. Oh, Apa itu? maca? Gak suka. Iya banget. Net, kamu mau apa? Aku mau nanya sesuatu deh. Mau nanya apa? Kenapa ya? Belakangan ini, ibu datang terus ke mimpi aku. Itu cuma mimpi doang, Net. Gak usah terlalu dipikirin. Gak mungkin juga gak sih ibu datang tanpa sebab? Pasti ada sesuatu. Mungkin ibu lagi kangen sama kamu aja, makanya datang ke mimpi kamu. Gak. Aku ngerasa ini tuh petunjuk dari ibu. Pasti ada sesuatu. Kenapa sih? Om nyembunyiin apa? Om gak nyembunyiin apa-apa, Net. Aku tuh bingung deh. Om bilang ibu overdosis. Sedangkan ibu aja minum obat itu tiap hari. Gak mungkin lah ibu bisa lupa sama obatnya sendiri. Kalau kamu apa? Kamu udah om bunuh ibu kamu. Aku gak ada ngomong kayak gitu, Om. Om kok bisa ngomong kayak gitu? Apa jangan-jangan emang Om yang bunuh ibu? Terus tujuan kamu nanyain itu apa sih? Dari kemarin Anet disamperin sama ibu. Ibu sendiri kok yang bilang kalau Om yang nuker obatnya. Bisa jelasin gak maksudnya apa? Niat om tuh baik udah mau ngurus kamu. Terus kamu malah nuduh om. Om tuh udah nganggap kamu sebagai anak sendiri. Aku ngomong kayak gini bukan tanpa sebab loh. Coba deh jelasin. Kenapa di malam itu Om bisa cepet banget sampai rumah? Apa jangan-jangan emang ada Om di rumah itu? Bisa stop gak sih bahas ibu? Izinkan hamba menutur sebuah cerita yang terpenggal di selatan Jakarta. Bukan gegap gempita serta baik buruk sarana, tiada angan hampa penuh peluh ataupun nestapa. Ini kisah yang tak akan mungkin terlupa tanpa nuansa asmara dan cinta. Tak perlu ada
ini semua salah kamu. ada di kata jika ku dah tua rasa gelana harap sebuah makna ancam hamba akan disiksa kau mengapa. Maafkanlah hamba, oh sungguh hamba tak kuasa. Hamba bercerita dan tak beri duanya. Hamba tak. Termadep, tersusah karena one take. Ini benar-benar one take gila. Briefingnya juga berkali-kali. Gila. Makin si Anet. Jadi kayak intinya mah kayak Hancur ini hancur gara-gara tanya ini. jadi gini ya. Kayak keras gitu ngerti gak? Briefingnya berapa kali? 10 kali ada.